kita ya melalui via Zoom. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi selamat pagi Bapa dari anak-anak sekolah minggu yang dari Pos PI Kabanjahe. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari adik-adik semua kita berdoa di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami mendapat berkat-Mu, dan perkataan-Mu lah yang menghibur kami dan menguatkan kami. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik kita masuk ke dalam ayat hafalan. Mem akan ambil dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 24. Bunyinya, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Membacakan sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu dengan setia, ia juga akan menggenapinya. Mem akan jelaskan apa arti firman Tuhan ini. Ia adalah setia. Adik-adik, bahwa Allah itu sifatnya setia. Jikalau kita mengandalkan Dia, Ia tidak akan mengecewakan kita, adik-adik. Dan Ia akan memanggil kamu. Ketika Ia akan memanggil kita, adik-adik, Ia akan setia memimpin kita. Ia akan setia menemani kita, adik-adik. Bahwa Allah akan memanggil kita, Allah akan menyuruh kita melakukan sesuatu pekerjaan adik-adik untuk Dia, dan Ia akan memenuhinya. Artinya adik-adik, bahwa ketika kita disuruh Allah itu untuk mengerjakan sesuatu yang disuruh Tuhan itu, Allah akan turut membantu kita supaya sempurna apa yang disuruh Tuhan itu kita kerjakan. Ia akan memberikan kita kekuatan, adik-adik. Inilah arti firman Tuhan, ayat hafalan yang mengambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu dengan setia, Ia juga akan menggenapinya. Bahwa Allah akan menggenapi apa yang disuruh Tuhan kepada kita. Adik-adik, bagi kamu yang rindu dipanggil Tuhan, tetapi belum menerima Tuhan Yesus, pertama-tama dulu adik-adik, kita harus menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita semua manusia sudah berbuat dosa, dan dosa itu yang membuat kita jauh dari Allah. Karena itu adik-adik, kita harus menerima dulu Tuhan Yesus, mengakukan dosa-dosa kita itu kepada Tuhan Yesus satu persatu, karena Dia sudah mau menghapuskan dosa kita. Sesudah itu baru bisa kita dipanggilnya menjadi alatnya, menjadi hambanya, dan Dia akan memenuhi semua yang dijanjikannya sama kita, adik-adik. Dan bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus, ketika adik dipanggilnya, disuruhnya, Dia sanggup menyanggupkan kita supaya mampu kita melakukannya untuk Tuhan, adik-adik. Kalau kita berdoa, kita andalkan Tuhan, Allah itu setia menolong kita, menghibur kita, dan menepati janjinya sama kita. Inilah ayat hafalan kita adik-adik hari ini, supaya sekali lagi kita bacakan dari ayat hafalan kita tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu dengan setia,
ia juga akan menggenapinya. Memang akan buat alat peraganya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu dengan setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu dengan setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu tentang Musa yang Engkau panggil untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, supaya tambah pengertian kami tentang perkataan Tuhan yang akan menuntun kami untuk semakin mau mengasihi Tuhan. Dan pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami juga mau memberi diri untuk dipanggil oleh Tuhan menjadi alat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini kepadamu, Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mem mau bertanya, pernahkah adik-adik sekolah minggu, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan merasakan bagaimana tinggal di satu rumah yang mewah, istana yang megah, dengan ketersediaan apa yang boleh kita perlukan, semuanya lengkap. Iya, Musa tinggal di tanah Mesir. Ya, minggu yang lalu bagaimana Musa itu dihantarkan oleh orang tuanya ke tanah Mesir untuk dididik dan dibesarkan di sana dengan makanan yang enak-enak, ya, dengan pakaian yang mewah. Ya, apa yang dia perlukan semuanya ada, adik-adik. Ya, dia dididik, dia diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, ya, sehingga dia bertumbuh dengan anak yang sungguh-sungguh punya pengetahuan dan pendidikan yang baik, yang tinggi, yang bagus. Adik-adik, dengan kemewahan yang ada di Mesir itu, ya, Musa ini menyadari bahwa dia bukanlah orang Mesir. Dia menyadari bahwa dia adalah bangsa Ibrani. Dia menyadari bahwa dia adalah bangsa Israel. Nah, di tanah Mesir itu, ya, dia boleh dididik selama 40 tahun. Di masa dewasanya, adik-adik, satu kali dia boleh keluar untuk melihat bagaimana situasi daripada bangsanya. Ya, Musa ini ingin dengan caranya membela bangsanya. Maka ketika ada dua orang berkelahi, bangsa Mesir dan bangsa Israel,
Musa ini dengan terlebih dahulu melihat kanan kiri dan tidak ada yang dia merasa tidak ada yang melihat, dan dia membunuh bangsa Mesir tadi dan membela bangsanya. Kemudian menguburkan bangsa Mesir tadi di dalam pasir. Nah, dia melakukan hal sesuai apa yang dia pikirkan, ya, yang belum tentu menurut Tuhan itu tepat. Keesokan harinya adik-adik dia kembali melihat hal yang sama. Ada dua orang yang berkelahi, tapi saat ini, ya, saat itu dua orang yang berkelahi ini adalah sesama bangsa Ibrani. Lalu Musa menegur yang bersalah itu dengan mengatakan, kenapa engkau memukul temanmu? Nah, lalu dia menyambut dengan mengatakan, siapa engkau? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim di atas kami? Apakah engkau akan membunuh aku juga sebagaimana engkau membunuh bangsa Mesir yang kemarin itu? Dia katakan. Ketika itu Musa menjadi takut, ya. Dia mulai berpikir bahwa apa yang dia lakukan kemarin ketika membunuh itu akan ketahuan kepada Raja Firaun. Dan memang benar, adik-adik, Raja Firaun mengetahuinya, dan Raja berniat untuk boleh membunuh Musa. Nah, ketika situasi itu, Musa pun akhirnya melarikan diri, ya. Dia melarikan diri jauh dari bangsa Mesir itu. Dan akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, tibalah dia di kota Midian. Nah, di kota Midian ini dia berjumpa dengan 7 perempuan, yang ke-7 perempuan ini, ya, mereka adalah kakak beradik kandung. Mereka menggembalakan domba, kambing domba mereka, dan di tempat itu ada satu sumur untuk mereka boleh mengambil air dan memberikan kepada kambing dombanya. Nah, saat itu ada gembala-gembala juga, ya, yang menghalangi mereka untuk melakukan mengambil air ke sumur itu. Nah, saat itu Musa melihat situasi ini dan dia boleh membela para perempuan-perempuan itu, dan akhirnya dia pun menolong para perempuan-perempuan itu untuk boleh menimbangkan air dan memberikan minum kepada kambing domba tersebut. Ya, para perempuan tadi pun pulang ke rumah dan menceritakan situasi itu kepada orang tuanya. Yang akhirnya, ya, orang tua mereka, ya, Bapak Yitro, dia seorang imam, ya, dia mengatakan, kenapa kamu biarkan pemuda itu di sana, gitu, ya. Nah, pemuda si Musa tadi yang waktu itu masih berpakaian bangsa Mesir, ya, akhirnya mereka undang untuk boleh ke rumah mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali Musa ada di tempat pelarian, ya, dan ada di kota Midian. Dan akhirnya dia menikahi salah satu anak daripada Yitro ini yang bernama Zipora, dan dia memiliki 2 anak. Pekerjaan keseharian daripada Musa ini adalah menggembalakan kambing domba. Ya, menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir terus berlanjut, bertahun-tahun terus boleh berlanjut. Bagaimana mereka menderita dengan pekerjaan paksa, ya, mereka boleh tertekan, ya, mereka boleh kadang mungkin kelaparan, ya, dan mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menyelamatkan mereka, supaya Tuhan boleh melepaskan mereka dari perbudakan akan dosa. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kita juga, adik-adik juga, ketika
dosa kita itu belum diampuni oleh Tuhan Yesus, ketika kita belum berseru kepada Tuhan Yesus untuk minta pengampunan akan dosa, maka kita pun masih diperbudak oleh dosa itu. Bagaimana dalam kitab Roma 3 ayat 10 dikatakan, adik-adik, tidak ada satu orang pun yang benar. Ya, tidak ada satu orang pun yang benar di muka bumi ini. Semua sudah berbuat dosa. Dan dikatakan dalam kitab Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diperbudak oleh dosa, kita menderita oleh dosa, kita menjadi hilang sukacita oleh karena dosa. Situasi bangsa Israel diperbudak oleh karena pekerjaan paksa. Tapi situasi kita saat ini diperbudak oleh karena dosa yang kita lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Musa ini boleh suatu waktu pergi ke padang, ya, untuk boleh menggembalakan kambing domba tadi, pada waktu itu dia melihat suatu penglihatan yang hebat, penglihatan yang ajaib. Dia melihat semak duri, dan semak duri ini, ya, ada nyala apinya. Semak duri itu ada nyala api tapi tidak terbakar. Tentu ini satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang ajaib bagi Musa. Dia mendekati, dia mau melihat lebih dekat, ya, dan dia mau mengamati apa gerangan yang terjadi. Iya. Nah, ketika Musa akan mendekat, ada suara dari semak duri itu dengan mengatakan, Musa, Musa. Musa menjawab, ya Tuhan. Ya, janganlah engkau mendekat, sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Tanggalkanlah kasutmu, ya, karena tempat ini adalah tempat yang suci. Adik-adik, satu tempat yang, ya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Tuhan memanggil Musa. Tuhan mau memberikan tugas yang besar kepada Musa. Tuhan dengan Musa mengalami perjumpaan di tempat itu. Iya. Adik-adik, adakah kita, ya, adakah adik-adik yang dikasihi Tuhan boleh berespon akan firman Tuhan, untuk boleh berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan itu akan menyucikan akan segala dosa adik-adik. Seperti kitab 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan rindu mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan sudah mendengarkan jeritan, seruan daripada bangsa Israel. Dan Tuhan mau, ya, menyuruh Musa untuk boleh dia pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel tadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan Musa ini dari sejak kecilnya. Bagaimana dia boleh dididik 40 tahun di tanah Mesir, dan bagaimana 40 tahun lagi dia ada di tanah Midian. Tuhan mau mempersiapkan Musa ini untuk boleh menjadi alatnya Tuhan melakukan pekerjaan yang besar, melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kelepasan itu hanya ada yang datangnya dari Tuhan. Pelepasan itu, kelepasan akan dosa itu, Tuhan yang mengerjakannya dengan mencurahkan darahnya mati di kayu salib. Dan Tuhan mau
melepaskan bangsa Israel tadi dengan memakai Musa, sehingga dia mau menyuruh Musa kembali ke tanah Mesir. Musa mengatakan kepada Tuhan, ketika nanti aku boleh bertemu dengan bangsa Israel, siapakah namamu untuk boleh kukatakan kepada mereka? Tuhan katakan, aku adalah aku. Ya. Lalu Musa melanjutkan, apa tanda, apa yang akan kutunjukkan kepada mereka selanjutnya supaya mereka percaya kepadaku? Ada 3, ya, ada 3 hal yang Tuhan tunjukkan, hal yang ajaib, gitu ya adik-adik. Yang pertama, ya, Tuhan suruh Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Lalu Tuhan, ya, menyuruh Musa memegang ekor daripada ular itu, kemudian ular tadi, ya, menjadi tongkat kembali di tangan Musa. Nah, yang kedua adik-adik, Tuhan menyuruh Musa ini memasukkan tangannya ke jubahnya. Dan ketika dia keluarkan tangannya, tangan Musa ini penuh penyakit kusta yang mengerikan. Ya, lalu Tuhan menyuruh mengulangi sekali lagi, ya, memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan ketika dia mengeluarkannya kembali, tangannya itu kembali bersih, ya, sehat. Yang ketiga adik-adik, Tuhan katakan, kalau bangsa Israel tetap belum percaya, maka ambillah air dari sungai dan tumpahkan itu ke depan mereka di darat, ya, di tanah, dan air itu akan menjadi darah. Adik-adik sekolah minggu, 3 hal ajaib ini, 3 hal perbuatan Tuhan ini, inilah yang Tuhan tunjukkan untuk Musa boleh akan tunjukkan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mempercayai dia, bahwa dia disuruh oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Adik-adik, Tuhan juga mau memanggil adik-adik. Tuhan mau memanggil adik-adik untuk boleh menceritakan apa yang adik-adik mengerti tentang Tuhan kepada orang lain. Mungkin kepada teman sekolahmu, mungkin kepada teman sepermainanmu. Tuhan mau memanggil kamu untuk boleh kamu menceritakan tentang pertobatanmu, tentang apa yang kamu alami bersama Tuhan, supaya tentang Tuhan Yesus itu boleh, ya, didengar dan diketahui oleh banyak orang. Tuhan mau memanggil kamu, yang tentunya terlebih dahulu, ya, kamu sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ya. Adik-adik sekolah minggu, kembali Musa, ya, mengatakan apa yang menjadi kelemahannya. Kembali dia boleh mengemukakan, ya, hal-hal untuk boleh menolak panggilan Tuhan itu. Tuhan, aku tidak pandai bicara, ya. Tuhan, suruh orang lain saja. Hal ini membuat Tuhan murka, adik-adik. Tuhan murka oleh karena Musa ini tetap berdalih, dan akhirnya dia mengatakan bahwa Harun, ya, Harun akan menjadi perantara. Harun akan menyampaikan kepada bangsa Mesir apa yang akan kusampaikan kepadamu, dan dari engkau Musa katakanlah itu kepada Harun, gitu ya. Sebenarnya Tuhan mau memakai Musa saja adik-adik, ya, tapi akhirnya oleh karena penolakan Musa, akhirnya Harun ikut dalam bagian untuk panggilan ini, sehingga Tuhan mengatakan engkau Musa akan menjadi Tuhan bagi Harun untuk boleh memperkatakan apa yang menjadi tujuan yang akan boleh kusampaikan kepada Firaun itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 24, ya,
Allah memiliki segala kuasa yang kamu perlukan untuk melakukan tugas yang Tuhan suruh. Iya, Allah punya kuasa. Allah berjanji dan janjinya pasti Dia tepati. Dia akan menyertai, ya. Dia akan menyertai orang yang Dia panggil, orang yang akan Dia suruh untuk melakukan pekerjaan besar bagi Dia. Adakah adik-adik yang dikasihi Tuhan boleh sungguh mau mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa ketika kamu meyakini kamu dipanggil Tuhan untuk boleh menjadi saksinya, maka peganglah firman Tuhan bahwa Allah memiliki segala kuasa yang kamu perlukan untuk melakukan tugas yang besar itu. Maka jangan ragu, maka jangan bimbang. Mari, adik-adik yang dikasihi Tuhan boleh memiliki hati yang taat, boleh memiliki hati yang mau untuk boleh mengerjakan apa yang Tuhan suruh bagi adik-adik. Iya, Tuhan memanggil Musa dan Ia menyertai Musa dan Harun untuk boleh melakukan pekerjaan besar, untuk boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau memanggil adik-adik. Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau memakai adik-adik untuk membawa orang-orang lain yang masih hidup di dalam dosa, dalam perbudakan dosa, supaya mereka mengenal Kristus. Kristus yang bisa mengampuni dosa, melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Iya, inilah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, kita akan berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk boleh menjadi alat kasih-Mu, untuk boleh menceritakan tentang kasih-Mu kepada orang lain yang masih di dalam belenggu dosa, supaya mereka dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan, pakailah adik-adik semuanya di masa kecil mereka, ketika mereka boleh meyakini Engkau memanggil mereka menjadi pemberita firman-Mu. Biarlah Tuhan mereka boleh mentaati, untuk boleh melakukannya, untuk boleh mentaatinya, untuk boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Engkau melanjutkannya di hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi baru dan aku jadi kuat.
ibadah sekolah minggu kita hari ini, kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi mengenai panggilan Musa itu juga menjadi dalam pelajaran dalam hidup kita ya adik-adik, supaya kita juga dipanggil Tuhan nantinya. Apa yang mau dipimpin Tuhan, kita mau taat adik-adik, supaya kayak seperti Musa tadi, bangsa Israel nanti semua diselamatkan. Kita juga nanti dari hidup kita adik-adik mau dipakai Tuhan sangat luar biasa. Maukah adik-adik taat kepada Tuhan? Terima kasih untuk adik-adik, sampai jumpa selanjutnya.